Nah, setelah kita tahu terkait definisi apa itu koloid atau sistem koloid, maka kita coba hubungkan dengan bidang-bidang farmasinya. Nah, tadi kita lihat ada efek Faraday atau tindal ya yang dipunyai oleh koloid. Gimana maksudnya ini? Jadi kalau kita punya suatu sediaan ya, nah kita bisa mengidentifikasi apakah itu bentuknya koloid atau dispersi kasar atau larutan bisa dilihat dengan cara menyinari si sediaan ini. Apabila dia memiliki efek tindal atau Faraday ya, nah bisa disebut atau bisa disimpulkan bahwa itu memiliki sistem koloid. Kenapa kita perlu mengidentifikasi sistem koloid atau dispersi padat ya atau larutan? Karena setiap sistem dia memiliki sifat fisika yang berbeda-beda yang tentunya nanti akan mempengaruhi dari stabilitas si sediaan itu sendiri. Nah, tadi sudah kita lihat ya terkait contoh atau terkait jenis karakteristik dari si koloid ini dilihat dari penyinaran atau cahaya. Nah, ini ada persamaannya, bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya seperti ada turbiditas atau kekeruhan ya, ada konsentrasi juga. Nah, ini akan mempengaruhi tetapan sistem yang nanti bisa memperkirakan ya seberapa besar atau seberapa kuat si efek tindal dari si masing-masing koloid tersebut. Jadi setiap koloid itu akan berbeda ya penghamburannya. Berikutnya adalah sifat kinetik yaitu gerakan Brown. Nah, tadi bisa dilihat ya di video yang tadi. Nah, yang penting adalah difusi. Fusi ini sangat erat dengan proses-proses yang ada di bidang farmasi. Jadi proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama terkait dengan perbedaan konsentrasi dibatasi oleh suatu membran atau jarak. Nah, hukum ini juga atau mengacu pada hukum Fick namanya, fix. Jadi jumlah zat dq yang berdifusi dalam waktu melewati bidang seluas S. Artinya, difusi ini dipengaruhi oleh dengan perbedaan konsentrasi. Jadi semakin perbedaannya semakin luas atau semakin tinggi konsentrasinya, maka percepatan difusinya semakin besar ya. Jadi kalau ada suatu konsentrasi dalam subzat aktif, konsentrasinya sangat tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang sangat rendah, maka konsentrasi yang sangat tinggi ini akan cepat berpindahnya. Itu maksudnya ya. Nah, X ini kaitannya dengan biasanya itu jarak difusinya. Jadi kalau semakin banyak, semakin lebar ya, atau enggak dalam sebuah membran misalkan, si sistem koloid ini akan melewati membran. Nah, membran itu semakin tebal, maka dia akan semakin lambat untuk berdifusinya ya. Nah, untuk menghitung difusivitas atau jadi dalam suatu konteks ini D ya, ini ada D. Nah, D ini ada caranya untuk menghitungnya, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Ini ada bilangan Avogadro ya. Terus ada juga yang nah seperti ini ada n particle, ada tetapan Boltzmann ya, ini dipengaruhi oleh waktu juga. Artinya jelas ya, kalau kalian ingin melihat ya atau memperkirakan seberapa lama atau seberapa cepat si sistem dispersi koloid ini akan berpindah. Nah, ini tergantung oleh faktor-faktor lainnya ya. Jadi, kalau suhunya dalam suhu yang tinggi misalkan ya, maka dia akan searah atau sebanding, artinya difusivitas akan semakin cepat ya kalau dengan suhu yang tinggi itu maksudnya ya. Coba tolong dipelajari. Berikutnya, nah, jadi bedanya tadi kan sudah kalian lihat video-video sebelumnya, itu adalah video tentang teoritis yaitu di kelas SMA lah kalau nggak salah ya, pernah kan? Nah, sekarang di sini ada faktor-faktor lainnya yang kita bisa prediksikan, yaitu adalah tekanan osmotik. Jadi sistem dispersi koloid ini memiliki tekanan osmotik yang berbeda-beda. Ini contohnya ya, ada yang satu, ada yang dua dan tiga. Dan kurva yang di dua ini dan tiga ini merupakan kondisi yang realnya atau faktanya, tapi yang ideal itu sebetulnya ada di daerah yang satu. Kalau misalkan kita perlihatkan di sumbu X-nya ini adalah konsentrasi dan ini adalah perbandingannya ya. Jadi kita lihat tekanan osmotik itu bisa diperkirakan juga dalam setiap sistem dispersinya.
Berikutnya adalah sedimentasi, ini kaitan dengan hukum Stokes atau pengendapan. Jadi dalam sistem dispersi itu yang koloid itu juga bisa terjadi endapan, pengendapan ya. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ini faktor pengaruhnya itu dipengaruhi oleh kecepatan sudut atau X jarak partikel juga ya. Ada juga ini massa jenisnya juga. Jadi kalau kita ingin menghitung seberapa cepat sedimentasi terjadi, maka kita harus tahu beberapa parameter-parameternya. Artinya ketika kita mengetahui parameter gravitasi G-nya, kan itu udah standar ya, massa jenisnya, R itu jaraknya ya. Nah, itu akan kita prediksikan seberapa cepat sedimentasi terjadi pada sistem koloid tadi. Nah, kita juga bisa menghitung berapa bobot molekul polimer dengan persamaan dari si Spanberg ini ya. Kita bisa menghitungnya. Nanti mungkin di ujian akan keluar nih ya, contoh seperti ini. Berikutnya adalah viskositas. Nah, viskositas juga harusnya sih dipelajari lebih lanjut ya terkait viskositas. Mungkin sama Pak Ian kali ya kemarin ya. Jadi viskositas ini kita bisa memprediksikan ya ketika ada sumbu X-nya adalah konsentrasi, ya, semakin bertambahnya konsentrasi. Nah, ini bisa melihat bahwa viskositasnya bisa meningkat ya. Nah, dengan persamaan Einstein, persamaan Hawking, ini bisa memprediksikan sistem dispersi ini kira-kira masuk ke skema viskositas yang mana dalam grafiknya. Ini udah tadi ya sistem koloid dijelasin. Nah, jadi ini contoh skema yang realnya. Jadi ketika suatu partikel koloid ya ada dua, misalkan ini jarak ya. Jadi ketika jaraknya semakin jauh, maka dia ada kemungkinan bersifat netral. Tapi ketika partikel-partikel semakin mendekat, maka dia akan timbul suatu double layer ya, atau rangkap listrik ya. Dan ini juga partikel-partikel koloid itu memiliki sifat listrik ya. Nah, mungkin tadi di video tadi yang lebih jelasnya. Ini kalau kita lihat, kalau sumbu X-nya adalah jarak dan sumbu Y-nya adalah potensial atau energi, maka semakin jauh, maka energi potensi semakin rendah. Tapi ketika si partikel yang semakin mendekat, maka energi akan semakin tinggi. Dan disitulah stabilitas obat akan terganggu. Karena apa? Karena energinya itu semakin tinggi. Jadi saling ada terjadi tumbukan di situ. Makanya disitulah seorang farmasis penting untuk apa? Untuk mengatasi hal-hal semacam ini. Karena bila ini terjadi, maka ikatan rangkap listrik ini bisa mengganggu kestabilan dari si sediaan farmasi ya. Ini pemisahan, jadi tolong diperhatikan bahwa si koloid ini bisa berpisah. Nah, ada beberapa teknik ya. Jadi karena si partikel-partikel ini juga lumayan besar permukaannya, sehingga bisa dipisahkan dengan metode dialisis, ultrafiltrasi, elektrodialisis, dan yang terakhir adalah elektroforesis. Tolong dipelajari apa itu dialisis, ultrafiltrasi, dan elektrodialisis ya. Dan juga yang terakhir adalah elektroforesis. Mungkin ada sedikit tentang elektroforesis. Ini bisa berdasarkan perhitungan. Jadi ada potensial zeta. Potensial zeta kita bisa tentukan, ada alatnya ya. Nah, potensial zeta ini kita bisa melihat atau memprediksikan bahwa sistem itu ada di sistem seperti apa, koloid atau sistemnya yang bentuknya larutan ya. Nah, ini bisa diketahui dari zeta potensial ini. Zeta potensial ini berkaitan ya nanti kalau elektroforesis ini pemisahannya itu adalah dengan pergerakan partikel bermuatan melalui cairan di bawah pengaruh perbedaan potensial. Nah, biasanya potensial zeta yang jadi parameternya. Oke. Nah, ini contohnya, contoh bentuk atau sel elektroforesisnya. Elektroforesis juga bisa ada elektroforesis kertas ya, dulu biokimia kalau nggak salah pernah dipelajari. Jadi si partikel itu bisa dipisahkan oleh melalui media kertas, tapi tetap ada listriknya ya, sehingga dia bisa berelektroforasi. Nah, sistem membangunan juga kalau kita perhatikan ada
beberapa video yang bisa kalian tonton. Jadi membran Donan ini mirip dengan gambar yang sebelumnya. Jadi si partikel itu akan berpindah ketika dia ada sebuah membran ya. Membran ini dikaitkan dengan ion-ion. Nah, jadi ion-ion ini bisa menyeimbangkan antara membran yang sebelah kiri dan sebelah kanannya ya di ketika dibatasi oleh sebuah membran ya. Tolong dicek, ada di video YouTube tentang keseimbangan membran Donan, nanti saya share ya. Ini persamaannya. Jadi gini ya, kalau di farmasi fisika, kalau di uh, high school atau di SMA itu kan teori-teori yang ada di video tadi. Tapi kalau di farmasi fisika itu lebih detail lagi. Jadi kita bisa memperkirakan dengan perhitungan-perhitungan yang sudah ditentukan oleh para ahli di farmasi fisika. Jadi kita bisa memprediksi keseimbangan membran Donan ini bagaimana atau seperti apa untuk ion-ion atau sistem dispersi koloid yang kita hitung ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jenis sistem koloidal, nah ini yang penting ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas di video dasarnya. Nah, kenapa ini sangat penting kamu pahami? Karena di bidang farmasi ya nanti, apalagi di minggu depan kita akan berbicara dengan sistem dispersi kasar. Jadi liofilic dan liofobik ini sangat penting ketika suatu zat aktif ya memiliki sistem yang liofilic atau zat aktif memiliki sistem liofobik. Nanti biasanya kita memerlukan solvent ya, solvent yang reaktif terhadap koloid-koloid ini. Jadi kalau misalkan sebagai contoh ya, ada satu partikel bersifat amfifilik ya, di mana dia memiliki molekul yang suka terhadap air atau hidrofil ya, dan dia suka terhadap lemak atau lipofilik ya. Nah, ini di sini di amfifil ini kita lihat ya. Coba perhatikan gambar diagram ini. Ini contohnya surfaktan itu adalah natrium lauryl sulfat. Jadi ketika konsentrasi bertambah ya. Nah, ini ada beberapa parameter. Contoh kasus, misalkan kita ambil di sini perubahan kerapatan. Jadi kalau kita bertambah konsentrasi, maka kerapatannya akan meningkat. Begitu pula dengan apa? Dengan konduktivitasnya. Ya, ada lagi satu yang tadi kita bahas adalah tekanan osmotiknya, bahkan dia menurun ketika konsentrasi meningkat. Ya, ada hal yang menarik di sini yaitu adalah konsentrasi kritis. Di sini adalah yang namanya CMC atau critical missile concentration ini. Ya, CMC di dalam bentuk CMC ini, maka dia akan berbentuk seperti misal-misal ini. Nah, ketika dalam bentuk misal ini yang penting yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk stabilizer atau stabilitas atau membentuk suatu obat atau sistem biasanya dalam bentuk misal begini ya, untuk apa? Untuk menstabilkan suatu sediaannya. Ya, ini misal dalam bentuk bola, yang kedua misal dalam media non air, ini B ya. Jadi kalau kita masukin solvent organik, maka dia akan merusak strukturnya ya. Jadi dia akan berbalik, yang tadinya di atas ini adalah yang suka terhadap air. Nah, ini kalau yang non polar maka dia akan kebalik ya. Yang C adalah misal laminaire, terbentuk pada konsentrasi tinggi dalam air. Jadi tadi bila konsentrasinya tinggi maka dia akan membentuk laminaire, bukan misal lagi. Oke, ini nanti bermanfaat kalau kita berbicara nanti. Kayaknya udah ya tentang tegangan permukaan dan antarmuka, maka ini akan bermanfaat ya untuk menurunkan tegangan permukaan dengan sistem misal ini. Nah, farmasi fisika ini bisa memperkirakan ya dan menghitung kira-kira CMC dalam suatu campuran itu berapa dengan menggunakan rumus CMC campuran surfaktan ya. Jadi dicontohkan bahwa ada campuran endodesil oktasi etilen glycol monoether dan endodesil ya, dan fraksi molnya seperti ini. Dan berapa kalah CMC-nya ya, konsentrasi CMC-nya, maka gunakan rumus ini ya. Berikutnya adalah solubilisasi. Nah, dengan adanya misel tadi, maka kemampuan dari misel untuk meningkatkan kelarutan zat secara normal tidak larut atau hanya sedikit larut dalam medium dispersi yang digunakan. Jadi, itulah definisi dari solubilisasi. Jadi, misal bola-bola anik surfaktan polietilen monostearat dalam air, contohnya ini,
Nah, ini ada zat-zat yang lainnya ya. Tadi kan grafik 2 dimensi, ini 3 dimensinya. Ada benzena dan toluena, molekul nonpolar ada di dalam misel. Jadi di sini toluena dan benzena. Tetapi asam salisilat yang lebih polar ya dan asam p-hidroksibutyrat molekul polar terletak di antara rantai hidrofil surfaktan. Ini rantainya. Jadi tetap ada di luar. Nah, ini contoh ideal ya dalam suatu sediaan farmasi nantinya. Jadi apabila kita campurkan, maka akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, seorang farmasis lah yang bisa em, menemukan suatu solusi gimana caranya suatu sediaan ini bisa tercampurkan. Nah, faktor yang mempengaruhi solusi apa saja? Yang pertama adalah kimia surfaktan, ya, pH. Nah, kimia surfaktan dan pH ini mempengaruhi terhadap solubilisasinya. Nah, nanti tolong dicari ya, kenapa? Nah, pH ini merubah keseimbangan antara solubilisasi terion dan tak terion. Nah, ada juga titik Kraft atau titik keruh di mana suhu menunjukkan terjadinya kerutan surfaktan dan titik keruh itulah suhu yang menunjukkan terjadinya kekeruhan, pengkabutan. Nah, hal-hal ini yang mempengaruhi solubilisasi dari sistem koloid, terutama dalam bentuk yang misel tadi ya, atau dalam bentuk CNC. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Tolong dipelajari dan isi kuisnya. Nanti kita ketemu di pertemuan minggu depan untuk membahas tentang dispersi kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.